atau masalah-masalah di matematika dasar ya. Jadi bisa diterapkan membawa ya dari metode numerik ya, dari masalah kalkulus ya, kemudian dibawa ke numerik itu ya. Nah, kurang lebih mata kuliah itu secara garis besarnya itu ya. Nah, kemudian nanti ini karena mata kuliah dasar. Nah, jadi harapannya nanti ketika di program studi sains data ya, kalian menemukan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari, kalian bisa membawanya ke numerik ya. Nah, kurang lebih itu secara garis besar dari mata kuliah metode numerik. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Oke. Nah, gimana? Ini Enggak, Pak, lanjut dulu, Pak. oke. Itu ya. Baik. Untuk capaian pembelajaran kurang lebih ini ada 8. Nah, ini dari 8 ini sebenarnya adalah penjabaran yang saya sampaikan tadi, ya, yaitu masalah-masalah yang bisa di yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Ya, salah satunya ya ini kita akan memahami konsep galat, ya. Kemudian ada galat relatif dan galat-galat yang lain, ya. Kemudian bisa juga memberikan kesimpulan atas suatu permasalahan dalam sains data. Kemudian juga bisa melakukan teknik numerik, ya. Kemudian ada teknik numerik, ya. Ya, teknik numerik dan iteratif di mana nanti ada itu hampiran solusi akar persamaan, kemudian SPL ya, kemudian bisa juga solusi nilai eigen suatu matriks, kemudian turunan, integral dan persamaan diferensial dan juga bisa menerapkan teknik interpolasi pada data. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari di satu semester ini di kuliah metode numerik ya. Nah, kalau indikatornya ini ya, nah, bisa menerapkan teknik numerik pada masalah-masalah matematika aljabar, ya, matematika dasar, aljabar dan kalkulus. Oke, strategi pembelajaran ini ya seperti biasa ya. Nanti kita akan belajar ceramah ya. Saya akan banyak memberikan materi, kemudian nanti mungkin di pertemuan pertama ini saya akan lebih banyak bercerita. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Besok, Oke. Pak. Pak. Nanti kalau nggak masuk, tolong di ini ya, dikabari ya. Oke. Jadi ini di pertemuan pertama ini akan saya lebih banyak memberikan materi atau ceramah ya, bahasa gampangnya. Nah, namun nanti di pertemuan selanjutnya saya akan lebih banyak interaktif ya. Nah, saya akan memberikan ceramah itu hanya memberikan entah itu eh, memberikan meluruskan ya, bisa saya meluruskan hasil apa interaktifnya ya, atau bisa juga ketika sudah dijawab oleh temannya, sudah dijelaskan oleh temannya, itu ya sudah kita lanjut materi selanjutnya gitu ya. Ya, jadi semester untuk hari ini lebih banyak saya memberikan ceramah ya, tapi eh, minggu depan lebih banyak saya harapkan kalian lebih banyak yang aktif ya. Dan yang pasti kalau kalian aktif ya, apa namanya? Pasti saya berikan nilai ya, nilai tambahan. Nilai tambahannya di mana? Nanti saya berikan di sini ya. Untuk nilai kuis ya. Jadi ketika aktif di kelas, nanti nilainya akan saya tambahkan nilai kuis ya. Ketika nilai kuis sudah sampai maksimum 100 maka saya tambahkan ke nilai tugas ya. Jadi silahkan berlomba-lomba untuk aktif di kelas ya.
Nah, kemudian untuk apa namanya evaluasinya biasa ya, ada kuis, tugas, TS, UAS ya. Kalau tugas besar ini sifatnya tentatif ya, sifatnya bisa ada atau bisa tidak ya. Yang pasti yang positif ada itu ada kuis, tugas, UTS dan UAS. Nah, untuk persentasenya UTS-nya 25% ya, UAS-nya 25%, kemudian kuisnya 30 dan tugasnya 20%. Nah, tadi ketika kalian aktif di kelas, ya, entah itu menjawab pertanyaan, entah itu menjelaskan materi, ya, materi pada suatu slide, gitu ya. Nah, itu akan saya tambahkan nilainya di kuis, ya. Nanti kan ada kuis, ya. Kuisnya itu setiap dosen, kan ada 4 dosen, ya. Setiap dosen itu akan melaksanakan minimal 1 kali kuis, ya. Jadi saya akan melakukan 1 kali kuis. Nah, dan kuisnya itu belum tentu di jam pertemuan, ya. Oke, kuisnya itu bisa mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggu, ya. Di luar bisa juga di jam ketika kuliah, ya. Itu kuisnya. Oke, nah, kuisnya bisa mungkin ketika nanti kita sepakati, ya. Nanti di pertemuan entah ketiga atau keempat, nanti kita sepakati kuisnya mau kapan, ya. Nah, ketika sepakat kuisnya kapan, nah itu nanti dilaksanakan kuis ya yang bobotnya lumayan ya 30%. 30% untuk ini saja ya, untuk saya ya. 30% itu artinya nanti akan ada 4 dosen ya. Semua dari 4 dosen itu dari kesepakatan tim teaching 4 dosen itu 1 dosen akan melaksanakan 1 kali kuis. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya 20% itu ya tugasnya sama ya. Setiap dosen memberikan minimal 1 kali tugas. Ya, mau memberikan 4 boleh, 5 boleh, 10 boleh ya. Jadi tergantung dengan dosennya masing-masing. Kalau saya pribadi, eh, ini di minggu ini saya berikan tugas sederhana ya. Mungkin untuk minggu-minggu selanjutnya nanti melihat situasi dan kondisi ya. Karena saya juga memikirkan untuk ngoreksi ya, lumayan ngoreksinya ya. Oke, kemudian untuk tugasnya nanti sifatnya kelompok ya. Tugasnya kelompok. Jadi saya tidak akan ada tugas individu, ya adanya saya ada tugas kelompok. Tugas kelompok itu kelompok itu maksimal 2 orang. Sorry, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Ya, bisa 2 atau 3 orang. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya, bisa 2 atau 3. Oke, itu untuk kelompoknya. Untuk penilaian, oke. Ini tinggal penilaian ini seperti sama ya, sama dengan mata kuliah lain ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada, bisa dipahami? Tidak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, lanjut ini pembagian dosen untuk masuk ke kelas. Ya, tolong diperhatikan, terutama ketua kelasnya ya. Tolong diperhatikan. Ini pertemuan 1 sampai 4 itu dengan saya ya. Oke. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya 4 sampai 8 itu dengan Bu Ira. Oke. Atau 4 dengan 7 ya, karena 8-nya UTS, berarti 4 sampai 7 nanti Bu Ira. Kemudian selanjutnya setelah UTS itu ada Pak Fajri atau Pak Farid ya, itu sampai dengan pertemuan 12 ya. Kemudian pertemuan terakhir ada Pak Tamaru ya, dari pertemuan 13 sampai pertemuan 16 ya. Itu
terakhir Pak Taman. Nah, ini untuk pembagian masuknya nanti tolong diperhatikan dari teman-teman mahasiswa ya. Kemudian untuk tata tertibnya, sepertinya ini tata tertib yang umum ya. Yang pertama, saya harus hadir 100% ya. Kalau saya ada keterlambatan, saya akan memberikan kabar ke ketua kelasnya. Tadi kayaknya ada ketua kelas ya. Tadi yang WA saya ketua kelasnya ya? Iya, Pak. Iya, siapa ketua kelas? Sini. Rido, Rido. Pak. Oh, Rido ketua kelasnya ya. Oke, nanti Rido sebagai ketua kelas ini ya, mohon di setiap kuliah, mohon paginya apa? Diinfokan ke saya ya. Karena saya ini kuliahnya saya kok dapatnya pagi terus kebetulan ya. Dari RA sampai RC ini saya dapatnya pagi terus, jadi otomatis nanti paling telat saya bisa masuk jam 8 lewat ya. Karena biasa saya pagi harus ngantar anak sekolah dulu. Nah, kalau jam setengah 8 itu sepertinya saya agak berat ya. Tapi kalau yang di kelas R, ini RB ya, ya. Untuk RB sepertinya ada kuliah lagi setelah Jumatan ya, Iya, Pak. ya kan? Oh, oke, berarti kalau RB ini aja ya. Kalau RB saya fixkan mulainya jam 8 ya. Jam 8 lewat nggak masalah ya. Karena kita masih bisa selesai jam 10 lewat ya. Jam 10 atau setengah 11 masih bisa ya. Karena setelah ini tidak ada kuliah ya. Oke. Kemudian untuk kalian sebagai mahasiswa, ini silakan on cam ya. On camnya tanda kutip ya. Kalau sinyalnya lancar, silakan on cam. Ketika tidak, ya tidak apa-apa ya. Tapi jangan sampai satu kelas eh, off kamera semua ya. Oke. Kemudian saya sebagai dosen juga ketika bisa melakukan tambahan ya di luar dari jadwal kuliah ya. Ya, bisa jadi mengisikan materi atau bisa jadi yang tadi ya terkait kuis ya. Nah, terkait kuis nanti kita sepakati mau kapan ya. Kemudian kalian sebagai mahasiswa itu minimal 12 kali ya dari total pertemuan. Oke. Jadi silakan hadir 12 kali total pertemuan ya. Ketika kurang dari 12 maka eh, tidak diperbolehkan untuk ikut UAS. Oke. Kemudian untuk ini masalah baju, pakaian ya. Selama kita online, pakaian bebas ya. Karena saya tidak mungkin ngecek satu-satu ya. Dan saya juga pun karena online saya merasa oh ya udahlah pakai kaos, pakai apa bebas ya. Intinya ketika online saya bebaskan ya. Oke, silakan mau pakai kaos oblong boleh, sambil tiduran boleh, bebas ya. Namun berbeda kasus ketika nanti eh, offline ya, offline di kelas ya. Kalau offline di kelas berarti mengikuti aturan-aturan yang ada di ITERA ya. Pakaian sopan, pakai sepatu ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini saya sebagai dosen maka memberikan nilai secara adil ya, sesuai dengan bobot penilaian. Kemudian mahasiswa diharapkan untuk dapat mengikuti UTS, UAS dan serta mengerjakan tugasnya. Ini yang kemudian selanjutnya terkait mencontek ya, otomatis nilainya E. Oke, ini sepertinya sudah semua mata kuliah begini ya. Kemudian kalau terkait protes nilai akhir ya nanti paling lama 1 hari setelah keluar ya. Dengan syaratnya ini mahasiswa dapat meminta bukti hasil penilaian jika mungkin dirasa nilai akhirnya kurang berkenan ya atau mungkin ada yang tidak sesuai. Oke itu sampai sini ada yang tanyakan?
Silakan. Untuk buku referensinya ini ya, nanti silakan bisa di-download, kemudian bisa dibaca ya, buku referensinya. Ini kan nanti diambil beberapa saja ya, tidak semuanya. Dan ada juga materi-materi yang diambil dari tempat lain ya, tapi fokus lebih banyak materinya dari buku ini. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjut atau mau apa? Mau ada pertanyaan? Silakan. Ada? Gitu, Pak. Ya, silakan. Terus sekarang belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, mungkin ada yang lain? Nggak ada? Ini berarti udah siap kuliah semua? Mulai materi kuliah aja atau apa? Kamu ada yang lain? Tenang saja, ini tidak saya record kok. Ya, Devina, silakan. Pak, izin tanya untuk yang kelompok 2 sampai 3 orang itu apa dibagi dari Bapak atau dari kita masing-masing, Pak? Oh, bebas saja. Bebas. Silakan kalian pilih sendiri teman yang mungkin teman geng kalian atau bagaimana itu bebas ya. Saya tidak akan mengatur terkait kelompoknya. Nanti tinggal ini saja apa di GCR nanti belum saya tambahkan ya. Nanti di GCR nanti akan saya tambahkan seperti file apa spreadsheet ya. Nanti silakan nanti dapat diisi NIM sama namanya kelompok aja. Oke, baginya bisa ya, bagi kelompoknya. Nah, bisa bagi kelompoknya. Oh iya, sambil saya generate absensinya dulu. Saya baru baru tahu tuh, baru tahu kemarin kelas RC. Kelas RC menanyakan absensi, terus bilangnya di Siakat itu bisa absensi. Oh, saya baru tahu ternyata. Ini kelasnya RB ya? RB, Pak. Oke, kelas RB. RB. Oke, ini absennya. Silakan.
Udah? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, kalau sudah kita masuk ke kuliahnya. Atau mau ada yang ditanyakan? Pak mau nanya, Pak. Ya, gimana? Itu yang belajar di UGM-nya udah selesai, Pak. Oh, belum. Karena saya masih apa? Eh, apa namanya? Karena saya kebentrok aturan. Biasalah orang bekerja itu kebentrok aturan ya. Saya kan harusnya tugas belajar itu 4 tahun. Nah, karena ada aturan terkait PNS ini, terkait ASN ya. Kan saya statusnya belum ASN. Jadi saya disuruh untuk pulang ya. Tapi ya itu saya menunggu. Harusnya semester ini saya belum mengajar. Harusnya masih tugas belajar. Namun karena saya belum ASN, nah jadi eh, kemarin info terakhir saya diminta untuk aktif Tridharma perguruan tinggi. Jadi saya semester ini mulai mengajar lagi. Ya, kalau tugas belajarnya saya belum selesai. Jadi sebenarnya ini saya apa ya? Karena terbentur aturan, saya terpaksa harus membagi waktu antara kuliah S3 dengan mengajar. Tapi ya, ya tidak apa sih. Itu jadi ya lumayan lumayan agak ini membagi waktunya lumayan. Itu ya. Saya target itu selesai di tahun ini. Akhir tahun selesai. Cuma nggak tahu ini nanti apa karena kebentur aturan ini nanti status saya seperti apa. Saya juga masih ini masih apa masih apa mengambang ya. Jadi saya belum tahu nantinya harus bagaimana saya belum tahu. Ya itulah apa namanya lika-liku ya pekerjaan itu seperti itu. Ya saya masih mending tubelnya selama 2021 2021 itu saya mengajar 1 semester semester ganjil 2022 2023. Kemudian genapnya itu saya juga masih mengajar 2000 2022 mengajar 2022 saya mulai tidak mengajar itu di 2023. Jadi saya tidak mengajar itu sekitar 1 tahun setengah 2 tahun sekitar 2 tahun saya tidak mengajar. Nah, ini masih mending sebenarnya kan sebenarnya yang namun karena terkena aturan ASN ya jadi beliau semuanya tetap mengajar. Kalau saya kebetulan karena di 2022 itu saya belum ASN ya karena memang sengaja saya tidak mau ASN dulu gitu kan. Dan memang waktu kemarin ketika bukaan P3K saya tidak mendaftar. Jadi saya niatnya itu pengennya itu ASN-nya nanti kalau sudah selesai S3 baru saya daftar ASN gitu. Tapi kemarin ya eh, daftar 2002 berapa ya 2022 apa ya. Pokoknya ketika Pak Tirta, Bu Febri itu masuk lolos CPNS, nah itu saya daftar. Saya juga ikut daftar. Tapi ya karena kayaknya memang apa ya, memang saya niatnya itu saya ASN setelah S3 gitu. Ya benar karena apa ya ucapan itu sebenarnya doa ya.
karena saya mengucapnya saya mau ASN setelah S3 dan benar sampai sekarang saya belum ASN. Teman-teman yang lain kan kayak Pak Tirta, Bu Febri itu kan udah ASN dari 2022 ya. Kemudian di 2023 tahun lalu itu saya daftar lagi, disuruh daftar oleh oleh apa Bu Ika selaku dekannya, suruh daftar CPNS lagi. Dan ternyata tetap saya tidak lolos. Ya mungkin itu saya berasumsinya mungkin karena saya sudah terucap cep ASN-nya nanti setelah S3 ya jadi ya sudah saya jalan saja. Itu ya. Itu sedikit cerita dari saya. Oke. Jadi hati-hati, terkadang hati-hati untuk berbicara ya. Itu sebenarnya di saya berbicara terkait saya ASN-nya S3 aja itu padahal tidak terucap ke orang lain ya. Karena memang saya apa dalam pemikiran tuh saya pengennya udahlah S3-nya nanti ASN-nya nanti setelah S3 gitu. Tapi ternyata sepertinya apa dijabah gitu sama yang maha kuasa sebetulnya gitu. Jadi buat kalian sebagai mahasiswa ya ini sedikit pembelajaran ya. Apapun yang kalian inginkan walaupun dalam hati itu menginginkan itu yang apa ya, yang baik-baik lah ya. Gitu. Ya saya memang inginnya ASN setelah S3 memang baik. Tapi setelah dipikir-pikir, wah ternyata begini jalannya kan gitu. Ya, itu saja sih. Jadi kalau kalian mau apa S1 ini misalkan, saya S1-nya 3 tahun setengah aja, ya udah tanamkan mindset itu 3 tahun setengah itu ya. Nah, walaupun nanti realitanya itu bagaimana kan kita tidak tahu, tapi mindsetnya jangan dirubah. Tetap pemikirannya begitu. Saya S3 ini juga begitu kemarin. Waktu apa sudah kuliah S3 sudah semester 3 ya. Saya sudah S3 S3-nya udah semester 3. Kemudian dari situ saya sempat karena saya S3-nya sudah jalan semester 3 mau semester 4 saya belum ujian proposal, teman-teman seangkatan sudah semua. Terus saya sempat terucap dalam hati sih. Wah, ini kayaknya 4 tahun tidak selesai gitu. Dan memang berjalannya memang saya terseok-seok memang, ya. Sampai sekarang pun ternyata ketika omongan itu di semester ini, semester saya semester 8 sekarang, itu terbebani lagi dengan mengajar. Oh ya sudah. Akhirnya dikasih jalannya seperti itu. Oke, itu ya. Itu sedikit cerita ya. Oke, udah siap kuliahnya? Kamu ada yang tanyakan lagi? Kuliahnya gampang kok untuk metode numerik gitu ya. Nanti saya akan lebih banyak ke apa namanya materinya itu mudah. Nanti tugas-tugasnya karena kalian sudah belajar ini kan bahasa pemrograman ya, entah itu Python atau R gitu ya. Nanti lebih banyak tugas di situ ya, menerapkannya ke situ ya. Cuma yang ketika kuliah nanti yang dijelaskan itu lebih banyak ke teorinya ya. Teori bagaimana membawa apa namanya dari masalahnya kemudian di R atau bisa apalagi ya MATLAB dan lain sebagainya ya. Oke, ini yang kita pelajari hari ini ada Galat. Nah, dari kalian coba kira-kira metode numerik itu gimana?
yang sudah dibayangkan tadi. Ini ada yang pertama itu kan ini. Memecahkan masalah yang sulit diselesaikan dengan cara analitik. Nah, kira-kira maksudnya gimana? Ada yang tahu? Kira-kira maksudnya gimana? Dengan analisis berarti Pak. Dengan analisis. Ya gimana coba? Maksudnya gimana yang kamu tangkap? Dengan analisis, ya. Memecahkan masalah yang sulit diselesaikan dengan cara analitik. Mana? Maksudnya gimana? Ya ini ya, tahu ya cara analitik. Cara analitik itu gampangnya itu secara manual. Oke, cara analitik itu manual. Jadi kalau saya apa manual, misalkan mencari apa, misalkan mencari sistem persamaan linear (SPL). SPL itu kan ketika SPL-nya masih 2 kali 2, sistem persamaan linear, ukuran matriksnya 2 kali 2, atau kita punya AX1 plus BX2, ya, sama dengan C, kemudian DX1 plus EX2 sama dengan F misalkan. Nah, ini kan masih 2 kali 2, ya. Maka ini kalau secara analitik ini akan mudah, ya, masih mudah, ya nggak? Nah, ketika sulit bagaimana? Berarti tingkat sulitnya bagaimana? Bagaimana SPL ini menjadi sulit? Sulit diselesaikan secara analitik. Bagaimana bayangannya? Ya, ya sudah. Berarti apa? SPL-nya menjadi apa? Saya ambil contoh. SPL-nya misalkan menjadi 5 kali 5. Ya, jadi matriks 5 kali 5. Ya, berarti ini sudah kalau dilakukan secara analitik, nah ini akan menjadi sulit, ya kan? Maka bisa kita kerjakan secara numerik, ya. Tuh. Dengan cara apa biar kita bisa kerjakan secara numerik? Ya dengan ini ya, bahasa pemrograman. Ya kita harus memahami apa? Memahami proses dari ini sistem persamaan linearnya. Cara pengerjaan SPL-nya kita harus paham. Kita bisa memahami proses step by step dari SPL-nya. Nah, kita bisa lakukan dengan metode numerik. Nah, itu ya. Nah, next adalah di metode numerik muncul beberapa istilah-istilah, ya. Yang pertama, yang sering muncul di metode numerik itu ada 3 ini. Ada namanya aproksimasi, presisi, dan error. Kira-kira masing-masing ini apa? Aproksimasi dulu deh, coba. Apa? Aproksimasi ada yang tahu? Kenapa kok namanya aproksimasi? Eh, Ah, memperkirakan memperkirakan gimana? kayak eh, memperkirakan suatu hasil yang mendekati gitu mungkin Pak. Memperika, mem, me- gimana?
Memperkirakan nilai, Pak. Memperkirakan nilai atau hasil. Yang memperkirakan apa nih yang diperkirakan kira-kira? Apa yang diperkirakan kira-kira? Apa? Contohnya deh, contohnya. Ya, Ya, Hoirunisa, langsung ini aja ya. Langsung open mic aja, nggak usah angkat tangan, angkat tangan. Pak. Gimana, Hoirunisa? Jadi aproksimasi itu kan pendekatan terhadap suatu nilai gitu. Misalnya kan kita punya pi. Pi itu kan ada banyak 3,14, 15 dan seterusnya. Tapi Hmm, kita sering pakai 3,14 aja gitu sebagai pendekatan. Gitu, Oke, Pak. ya. Tip. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Hoirunisa. Contohnya sederhana. Pi 3,14. Ya, ini dilakukan namanya pendekatan. Ya, namanya diaproksimasi, dilakukan pendekatan bagaimana nilai suatu nilai bisa mendekatkan nilai sebenarnya atau nilai sebenar dari pi, ya, yaitu 3 bisa dibuat 3,14 atau bisa juga dibuat 3,14 berapa ya belakangnya ya? Saya juga nggak ingat, dua lah misalkan ya, misalkan itu. Nah, ini namanya aproksimasi. Ya, sekarang presisi, Pak, apa? Presisi. Boleh coba mau Presisi, apa? ketepatan, Pak. Ketepatan, Ketepatan apa? ketepatan suatu pengukuran mungkin. Contohnya gimana? Sederhananya aja, nggak usah sulit-sulit. Gimana contohnya? Presisi, menggunakan penggaris, jangan penggaris lah. Kalau konsep penggaris mah kayak kita ini secara umum aja. Kalau penggaris dalam kondisi kita bawa ke metode numerik, presisi itu gimana? Contohnya deh, Jaki tadi. Ayo siapa? Nggak, presisi. Presisi deh, yang kan ini kayaknya sering ketemu ya di dunia kehidupan kita sehari-hari. Oh, itu kurang presisi tuh. Wah, kira-kira gimana? Oh, masang bannya kurang presisi. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Danang, Pak. Mohon maaf belum bisa on cam. Nah, Ya. saya ingin menjawab presisi dalam mungkin metode numerik ya. Ah, Presisi dalam algoritma atau metode numerik itu menurut saya yaitu seberapa akurat sih metode atau suatu metode untuk dalam mendapatkan solusi, Pak. seberapa akurat? Iya, Oke, betul, Pak. boleh. Contohnya apa? Yang paling gampang. Contohnya misalkan presisi absolut gitu, Pak. Jadi sama Gimana? dengan nilai aproksimasi dikurang nilai sebenarnya. Oke, ya bisa. Oke, itu sebenarnya sudah. Terima kasih, Danang. Tadi sudah namanya absolut ya. Nilai absolut ini sebenarnya ada di materi di next slide. Oke, nah paling gampang presisi. Presisi itu kurang lebih adalah ketepatan. Ya, ketepatan itu seberapa tepat atau seberapa tepat atau bisa juga ketelitian.
ya, atau seberapa teliti dari segi apa? Segi pengukuran, atau bisa dari segi pengukuran, ya, pengukuran, ataupun juga bisa dari perhitungan, ya. Jadi presisi itu bisa tidak hanya segi pengukuran, tapi bisa juga dari segi perhitungan, atau bisa juga merepresentasikan suatu nilai, ya. Atau juga yang biasa sering itu kalau di statistik itu eh, signifikannya, atau eh, tingkat signifikannya, atau presisinya berapa, atau tingkat signifikannya berapa. Yang paling gampang begini, saya ambil pi-nya aja. Contohnya, ketika pi-nya adalah saya ambil 3,14 dengan nilai pi, ini pi-nya saya ambil sembarang ya, karena saya tidak hafal nilai pi di belakang koma ya. Misalnya 3,14, anggaplah ini nilai pi yang benar ya. Maksudnya ya, anggap ya. Coba di Google nilai pi itu berapa? 3,14 berapa? Anggaplah begini ya, 1975 21 misalkan. Misalkan nilai pi-nya ini ya. Nah, presisinya dari 2 pi ini bagaimana? Ketepatannya. Nah, otomatis apa? Otomatis yang pi ini dia presisi. Presisi ya. Pi-nya ini presisi. Tapi ketika pi-nya 3, sekian sekian sekian, ini akan menjadi lebih presisi. Karena apa? Ketika angka desimal di belakang komanya atau angka desimalnya lebih banyak, maka dia akan semakin presisi. Nah, ini kan ada terkait dengan nanti materi nextnya itu adalah ada namanya galat. Nah, ini kan ada hubungannya dengan galat, di mana galat mempengaruhi presisi. Galat itu apa? Ya ini terakhir. Ini sebutannya adalah galat atau error, ya. Kalau error jelas, ya. Nah, error itu ya sudah, error itu banyak sekali jenisnya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Nah, terakhir adalah kita butuh namanya komputasi. Ya, komputasi butuh apa? Ya, butuh namanya software. Software apa? Ya ini, ya. Kalau zaman saya dulu itu adanya cuma C++. Ini saya tahun 2011. Ya. Nah, kalau zaman sekarang mah banyak ya. Tinggal kalian mau sampai saya yang dulunya taunya cuma C++, kemudian sekarang harus belajar Python, belajar R ya. Nah, itu lumayan menguras pikiran ya. Walaupun banyak yang menyampaikan Python R itu lebih mudah. Ya memang ternyata setelah saya dalami Python dan R itu sangat mudah. Ya, ini sangat mudah. Karena apa? Karena sudah banyak namanya package ya, package yang cuma tinggal kita pakai ya. Nah, kalau saya zaman dulu 2011 itu saya tidak kenal nih namanya package, itu nggak ada. Jadi saya ngoding semuanya, walaupun ngoding membaca Excel pun ini harus C++ harus coding sendiri. Mulai enak itu di 2016-17 setelah saya lulus S1 itu 16 itu mulai hadir Python ya. Itu sudah mulai banyak coding-coding di internet yang ternyata sia-sia saya belajar C++ gitu kan. Ya, tapi tidak sia-sia. Akhirnya saya bisa memahami eh, bagaimana apa namanya membuat dari program dari masalah analitik ya bisa ke bawah ke numerik bagaimanapun kondisinya. Jadi saya bisa terbiasa menganalisis dari suatu proses ya sampai menjadi suatu program. Oke, itu sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Bisa dipahami?
Oke, selanjutnya adalah ini terkait galat. Nah, ini silakan galat. Galat pemotongan apa? Coba. Kemudian ada galat pembulatan, galat absolut. Galat absolut dulu ya, absolut tadi sudah dijawab oleh si eh, siapa tadi namanya? Danang ya. Nah, galat absolut itu kurang lebih apa tadi Danang? Coba diulang. Izin menjawab, Pak. Ya, Galat absolut itu nilai aproksimasi dikurang nilai sebenarnya, Pak, kalau tidak salah. ya. Ya, aproksimasi atau bisa juga nilai perhitungan ya, atau bisa juga nilai dari intinya bukan nilai sebenarnya itu ya intinya. Artinya nama-namanya banyak ya. Nah, itu nilai absolut ya. Kalau nilai absolut misalkan ini 10, ini misalkan 12, ya berarti nilai absolutnya ini berarti 2 gitu ya. Nilai absolut kan bisa dimutlakan atau kebalikannya ini 14, ini 12, ini kan min 2, berarti absolutnya berapa? Berarti kan mutlak 2 itu aja. Itu absolut. Oke, sekarang galat pemotongan coba. Ada yang mau coba apa? Galat pemotongan. Izin, Pak. Ya, silakan. Galat pemotongan itu merupakan suatu error yang terjadi ketika kita memotong angkanya, Pak. Gimana contohnya? Contohnya misal nih, kita membagi 1 dibagi 3 gitu, Pak. Terus? Itu kan ada hasilnya sekitar 0,3333 gitu, Pak. Ya. Jadi dari hasil itu kita potong, Pak, masing-masing. Mm-mm. 0,3, 333 gitu, Pak, dan seterusnya. Nah, kenapa kok muncul errornya? Galat pemotongan. Galatnya di mana? Kenapa kok ada galat di sini? Ya, galatnya di mana galatnya? Di mana unitnya galatnya? Terjadi galat itu ini kan memang dipotong. Kemudian terjadi galat. Galat itu gimana? Oke, error karena pemotongan. Ya, ini akan mempengaruhi apa? Kira-kira. Ketika ini saya potong di 1 di belakang koma, kemudian ini 4. Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Kalau dipotong tentunya itu mempengaruhi akurasi atau nilai eksak dari sebenarnya. Oh iya, tepat sekali. Ya, maka yang terjadi apa? Akan mempengaruhi apa? Akurasinya, ya. Atau di sini bisa akurasi atau bisa juga presisinya. Ketika pemotongan ini akan mempengaruhi presisinya, ya. Kalau kita sambungkan ke slide yang depan ya, ya. Presisinya apa? Ketika kita buat pemotongannya lebih banyak desimalnya, maka dia akan semakin presisi atau nilai presisinya akan mendekati 0 ya. Ini akan mendekati 0 ya. Nah, tapi kalau kita potong di 0,3 ini sama sebenarnya juga mendekati 0 ya. Namun bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya adalah presisinya akan lebih presisi ketika lebih banyak angka di belakang desimalnya daripada lebih sedikit. Gitu ya. Ini biasanya kalau di numerik itu mendekati 0 itu tidak hanya 0, tapi bisa juga kalau kita bandingkan bisa 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat min 10 gitu ya.
atau 10 pangkat min 20 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita eh, buat lebih presisi. Artinya di pemotongan ini akan mempengaruhi presisi dari hasil perhitungannya. Itu ya. Kemudian ini galat pembulatan. Galat pembulatan mah jelas ya. Itu sangat mempengaruhi ya. Nah, kalau dipotong saja sudah mempengaruhi, apalagi dibulatkan ya. Mau dibulatkan ke atas, bulatkan ke bawah, ini jelas ya. Ini jelas akan mempengaruhi yaitu hasil perhitungan ya. Ini biasanya kalau di statistik aja itu galat pembulatan itu akan sangat mempengaruhi ya. Oke, sangat berpengaruh ya. Karena apa? Di pembulatan aja ketika kita bulatkan ke atas atau ke bawah, nilai hasil akhirnya ketika misalkan kita lakukan secara analitik itu pun nilainya sudah berbeda jauh ya. Apalagi secara numerik selisih 0,1 saja itu akan mempengaruhi hasil akhirnya ya, sangat jauh ya. Itu ya. Kemudian terakhir galat relatif. Apa galat relatif? Nah, galat relatif ini ya. Galat relatif itu adalah nilai dari galat absolutnya ya dibagi dengan nilai sebenarnya ya. Jadi kalau ini berarti 2, berarti nilai 2 dibagi dengan nilai sebenarnya. Tinggal biasanya persentase ya. Tinggal dikali persenannya. Jadi ini akan menghasilkan galat relatif ya. Tuh, bisa 100%-nya itu bisa persentase, bisa juga dikali presisinya berapa, misalkan presisi. Thresholdnya, batasnya berapa. Ya sampai mendekati berapa ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Galat pemotongan, pembulatan, absolut, relatif. Kalau mau dibaca-baca lagi, nanti bisa ya dicari-cari lagi. Galat yang lain itu banyak ya. Misalkan ada galat terkait konvergensi ya. Tuh, kemudian ada juga galat karena algoritmanya, bisa juga metodenya, bisa juga galat karena penyajian ya. Penyajian apa datanya bisa juga ada juga galat yang pro pro propagation propagasi kalau bahasa Indonesia itu apa agak aneh ya. Atau galat-galat yang lain ya. Oke itu yang bisa dibaca-baca lagi dalam apa namanya perhitungan dari galat atau error. Atau kalau di statistik kan ada juga ya metode-metode yang tingkat signifikansinya ya, tingkat signifikan dari datanya, misalkan kalau klasifikasi ya. Oh iya, saya S3-nya ini ya, mengambil topik terkait klasifikasi ya. Jadi saya masuknya klasifikasi apapun, klasifikasi mau biner, mau multivariat, mau klasifikasi teks, mau klasifikasi apapun, saya fokus di klasifikasi. Kalau siapa tahu ada yang berminat terkait klasifikasi. Namun sekarang terapannya saya mengambil klasifikasinya di bidang ini apa? Biometrik, kemudian penyakit, pokoknya di bidang kesehatan. Karena saya tertarik
bidang kesehatan tuh karena saya berpikirnya sepertinya lebih lebih apa ya, lebih menantang kalau kita bisa kerjasama dengan eh, entah itu rumah sakit, entah itu apa namanya Kementerian Kesehatan ya terkait eh, apa klasifikasi penyakit-penyakit ya. Nah itu. Jadi saya fokus di klasifikasi ketika S3 ini. Kalau ketika S2 dulu saya fokusnya di ini clustering. Nah, karena clustering saya melihat kayaknya kurang kurang mantap nih, kurang bahan kajiannya kurang luas. Jadi saya S3-nya mengambil klasifikasi yang bisa ke semua bidang. Mau klasifikasi teks bisa, suara bisa, kesehatan bisa ya, klasifikasi ya. Mau biner, mau multivariat ya, juga bisa. Karena saya juga mengajar analisis multivariat ya. Jadi saat ini klasifikasi yang saya kembangkan itu di ranah multivariat. Itu nanti kalau ada yang tertarik ya. Tapi ya siap-siap berpusing-pusing ria ya kalau klasifikasi, apalagi yang multivariat ya, itu lumayan menguras ya, menguras pikiran. Tapi yang paling gampang itu nanti klasifikasi tapi yang non parametrik atau yang semi parametrik itu yang masih gampang. Tapi kalau klasifikasinya parametrik atau apa namanya semi yang parametrik itu agak sulit. Tapi yang kalau ke non parametrik atau semi parametrik itu di apa ya di prodi-prodi lain atau di jurusan-jurusan lain tuh lebih banyak yang pakainya non parametrik sama semi parametrik ya. Gitu. Makanya saya ngajarnya sekarang tuh sebenarnya saya orang matematika ya. Saya bukan orang statistik. Saya S1 S2 matematika, S3 pun matematika. Cuma ketika berjalannya waktu kok menarik nih ketika saya belajar matematika itu apa rumus-rumus gitu kok kayaknya kurang ya, kurang menarik. Nah, ketika S3 ternyata ya tetap ketemu matematika ya. Rumus-rumus yang makin apa ya, makin sulit ya. Nah, tapi itulah tantangannya ya. Karena S1 saya lebih banyak programming, matematika, pemrograman gitu ya. Nah, kemudian S2-nya saya sudah masuk ke apa namanya? Apa sih namanya? Kok saya lupa ya. Eh, apa ya namanya? Saya lupa ya. Jadi sudah masuk ke core-core komputer ya bagaimana memecah data ketika data besarnya paralel computing ya itu. Saya S1 sudah matematika komputasi, S2-nya saya sudah paralel computing. Nah, ketika S3-nya saya lebih banyak mendalami teori-teori yang di statistik yang ada bau-bau analisis dan matematikanya. Oke. Nah, ini algoritma sederhana. Ada yang mau coba jelaskan? Nggak ada? Ya, ini algoritma sederhana ya, jalan pemikiran. Kenapa saya tampilkan algoritma sederhana ini? Karena ini bisa memberikan gambaran kita secara umum ya terkait ini loh, masalah matematika pun bisa kita bawa ke numerik ya. Walaupun ini sebenarnya sederhana ya. Nah, ini adalah menjumlahkan ya, menjumlahkan semua variabel X1 sampai dengan Xn. Oke. Nah, kalau secara matematika atau secara analitik, ketika X-nya ya, ketika X lagi, ketika N-nya itu hanya 10, itu oke lah, masih mudah ya.
yang perlu diperhatikan dari slide ini. Ya, masih mudah untuk dilakukan penjumlahan. Ketika N-nya tambahin 01, 100. Bagaimana? Lumayan. Lumayan apa? Sulit. Ya nggak? Kita butuh ketelitian dan sebagainya. Ketika N-nya 1000, bagaimana? Ketika kalian menjumlahkan. Pakai kalkulator aja, bagaimana? Padahal udah dibantu oleh mesin komputer, kalkulator ya. Itu akan tetap apa? Sulit. Ya kan? Sulitnya dalam artian apa? Bukan sulit dalam menjumlahkan, bukan. Nah, apa? Sulit dalam banyak hal, ya. Bisa karena human error, ya kan? Ini yang biasa terjadi, ya. Atau bisa juga kalau kita menggunakan manual itu pasti human error. Kalau kita lakukan kalkulator itu pasti ya ada human error plus ada mungkin yang salah pencet, ya kan? Salah pencet yang harusnya 25 ternyata mencetnya 26 gitu, dan seterusnya. Ya ini sebenarnya juga masuk human error ya. Gitu. Kalau sudah menggunakan kalkulator kan sudah harusnya sudah benar ketika pencet menekan angkanya tepat. Nah, akan lebih mudah ketika kita lari ke menggunakan numerik ya. Oke, gitu ya. Nah, konsepnya begitu. Jadi konsep numerik itu adalah sesuatu yang sulit, kemudian kita bawa ke numerikan. Biar apa? Biar yang mengerjakan itu adalah komputer. Oke. Nah, kerangka berpikirnya apa? Ya, kita punya inputan, ini harusnya bisa ya. Karena sudah belajar algoritma pemrograman ya. Kita harus punya inputkan N sama angka-angkanya. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah suatu hasil, yaitu sum. Dengan kita inisiasi, ya kita berikan inisial pertama, ya kita buat di komputernya sumnya sama dengan 0. Di mana ini apa? Secara konsep komputer gimana? Kenapa kok harus sum sama dengan 0? Artinya apa? Kenapa harus sum sama dengan 0? Dan di komputer itu bagaimana? Gimana? Logika berpikirnya gimana? Kenapa sum sama dengan 0 dan sebenarnya di komputer itu sum sama dengan 0 itu untuk apa? Dan di komputer itu bagaimana? Di Alpro nggak dijelasin ini, Bang. Konsep apa? Pemesanan sesuatu di RAM gitu nggak ada. Membuat slot di RAM itu nggak ada. Oke. Kita buat sum sama dengan 0, kurang lebih itu adalah ketika RAM itu kurang lebih adalah kotak-kotak gini. Kalau kalian buat apa namanya? Array-nya ya. Oke. Tahu ya array? Nah, array itu sebenarnya kita memesan namanya ini sum sama dengan 0. Kemudian array kedua X1, array ketiga X2, X3, X4 dan sampai dengan Xn ya. Nah, di mana ini dijumlahkan terus ya sampai dengan Xn. Gitu ya prosesnya. Oke. Nah, sebenarnya sama dengan 0 ini kita meminta ya. Minta namanya adalah minta lokasi atau meminta tempat penyimpanan ya. Penyimpanan di RAM-nya. Untuk apa? Untuk menyimpan namanya sum. Kenapa sama dengan 0? Karena penjumlahan itu bisa dimulai dari 0. Gitu ya. Nah, prosesnya menggunakan perulangan, I-nya dari 1 sampai N. Kemudian sum-nya diupdate ya. Sum-nya ditambah dengan XI.
Nah, diupdate, ditambah terus, disimpan di loop sampai dengan N. Nah, akan berhenti ketika selesai sampai dengan XN. Itu ya. Ini biasanya anak-anak mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang nih untuk menjelaskan algoritma itu kesulitan. Ya. Apalagi dengan hadirnya package-package yang memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan. Jadi ketika ditanyakan itu kerangka berpikirnya bagaimana ya? Kerangka berpikir itu maksudnya proses dari algoritmanya itu bagaimana? Itu juga harus kalian pahami ya. Agar apa? Agar hasil yang kalian dapatkan itu tepat sesuai dengan harapan. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, next. Ini adalah SPL, solusi persamaan linear, ada banyak metode ya. Nah, nanti ini juga bukan hanya SPL ya. Ini metode bagi dua. Ada yang metode untuk mencari persamaan akar dan lain sebagainya ya. Oke. Ini ya beberapa metode yang akan kita pelajari di semester ini ya. Ada metode grafik, metode bagi dua, big section yang kita ini yang untuk pertemuan pertama. Kemudian Newton, titik tetap, sekant, posisi palsu, dan tali busur ini akan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke metode grafik. Metode grafik ini tidak dianjurkan sebenarnya, tapi bisa untuk sebagai bahan pembelajaran ya, sebagai bahan belajar kalian ya. Jika misalnya saya punya fx-nya suatu fungsi, fungsinya adalah ini ya, dengan selang, ini selang ya, selangnya adalah 0,5 sampai 1,5. Kemudian lebar selangnya dibuat delta x itu adalah ada 0,5, 0,25 dan 0,2. Oke. Nah, dari sini maka kita bisa peroleh ya masing-masing dengan lebar selangnya. Oke. Nah, lebar selangnya masing-masing ketika x-nya lebar selangnya 0,5 diperoleh nilainya ini ya. Nilai ini diperoleh dari mana? Ya, tinggal ini ya, nilai dari fungsi ini diganti menjadi 0,5. Ya. Fungsi x-nya diganti 0,5 tinggal dimasukkan ya. 0,5 pangkat sorry. Pangkat 0,5 min 0,5 kuadrat min 2 ya. Hasilnya ini ya. Min 6 0,0128 ya. Tuh. Begitu seterusnya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Oh, Ada yang ya, tanyakan? Ya, gimana? tidak dianjurkannya karena apa ya, Pak? Kenapa? Kenapa tidak dianjurkan gitu? Oke, kenapa tidak dianjurkan? Oh, karena ini mudah ya. Mudah dalam artian dalam era sekarang untuk membuat suatu fungsi. Ini kan sebenarnya metode grafik itu kan hanya menggambar fungsi ya. Oke. Ya nggak? Hanya menggambar fungsi dari fungsi fx. Fungsi fx-nya ini kemudian selangnya sekian sampai sekian. Nah, kemudian lebar selang. Ya, kenapa tidak dianjurkan? Karena kurang lebihnya ketika lebar selangnya besar, misalkan 0,5 ya, maka yang terjadi gambarnya seperti apa? Apakah akan halus atau bagaimana?
Nah, kurang lebih kan gini gambarnya. Ketika X-nya 0,5 di sini, ya, hanya min 0,6, berarti di sini misalnya. Ya, ini 0,6, kemudian ketika 1, 0,5, 1, satunya berarti di sini, satunya adalah min 2, berarti gini ya. Kemudian 1,5 di 2, berarti kan 2. Anggaplah 2-nya di sini ya. Nah, itu. Oke. Nah, ketika lebar selangnya itu besar, maka yang terjadi hanya seperti garis lurus saja, gitu kan? Ya nggak? Nah, sekarang begini. Kan kalau kita lebar ini kan begini. Hanya lurus saja, lurus ini, lurus ke sini kan gitu. Tapi ketika kita selangnya kita perkecil, ya 0,5 berarti 0,5, sorry. Kok saya ke min ya? Maaf, maaf. Gambarnya salah. Kan 0,5 ya. Sorry. 0,5 berarti kan gini. 0,5 itu berarti di sini, kemudian 1 dan 1,5. Berarti kan di sini gambarnya anggaplah min 6 ya. Kemudian min 2, kemudian min 2. Nah, kan gambarnya hanya lurus saja. Oke. Nah, beda lagi kalau kita buat selangnya diperkecil lagi 0,2, 0,2 misalkan ya. Ada 0,5 di sini, berarti min 6, naik lagi ya, terus naik lagi dan seterusnya. Ini kurang lebih ya. Oke. Nah, artinya apa? Ini gambarnya akan terjadi yang namanya apa? Kalau di ini adalah smooth, ya kan? Jadi ini yang kenapa kok tidak dianjurkan. Karena ini sebenarnya metode kalau dicari di filosofinya, filosofi matematiknya. Nah, ini metode yang paling dasar dalam proses membuat grafik dari suatu fungsi. Di mana sekarang membuat grafik itu sangat mudah ya. Ya nggak? Nah, makanya dikatakan tidak dianjurkan. Namun tetap ini bisa dicobakan ya. Nah, bisa dicoba, bisa kalian coba nanti sebagai tugas ya. Cobakan di metode grafik ini, namun apa? Namun selangnya diperkecil. Lebar selangnya diperkecil. Oke. Nah, ini saya samakan dengan kelas lain aja. Tugas pertama itu silahkan selangnya, sorry, selangnya adalah dari min 1,5 sampai 1,5. Kemudian lebar selangnya silahkan dibuat 0,01 dan 0,001. Ini bagaimana? Ya, itu. Kemudian yang kedua, ini sama. Yang kedua, fungsi X kuadrat aja ya. Fungsi X kuadrat aja misalkan. Kalau digambarkan nanti kelihatan. Ketika selangnya 1, 0,5 dan 0,2. Nanti akan ada terjadi fungsi X kuadrat karena kita sudah sering menggunakan ya. Fungsinya kan begini ya. Dari 0 sampai gini naik ya. Oke. Tapi ketika selangnya dibuat 1, nanti bisa terjadi kurvanya bukan begitu. Kurvanya begini. Ini, gini, 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 naik. Ya. Tidak sampai 0. Karena dibuat selangnya 1. Bisa ini ya, bisa ditangkap Pak. Misalkan ini ya, 1 berarti min 2,5 ya. Kemudian min 1,5, min 0,5, kemudian apa? 0,5 kan? Di 0,5 ini
ketika di X kuadrat kan berapa? Apakah 0? Tidak kan? Nah, maka di sini kan di sini titik ketika berapa? 0,5. Dan di sini juga titik ketika 0,5. Min 0,5 sampai 0,5. Artinya titiknya ini tidak akan mencapai 0 ketika selangnya 1. Ya nggak? Nah, itu aja. Jadi silakan, ini tugas paling mudah aja. Ya. Selangnya kalau yang fungsi X kuadrat, selangnya tinggal 2,5 sampai min 2,5. Sama lebar selangnya 0,01 dan 0,001. Oke. Ini silakan buat menggunakan bantuan software ya, bukan perhitung manual ya. Silakan gunakan software menghitung metode grafik fungsinya ini ya. Kemudian selangnya sekian. Nah, nanti silahkan yang dikumpulkan adalah tabel ya, tabel hasilnya dan hasil codingnya. Hasil codingnya dikumpulkan ya. Ini dalam bentuk PDF. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini masih gampang kok. Codingannya masih gampang. Apalagi sekarang zaman AI kan. Ini anak di sini siapa yang tidak menggunakan AI, siapa? Ada nggak? Pasti sudah kenal semua kan? Kalau tugas saya rasa gampang. Yang penting apa? Yang penting adalah kalau AI itu kerangka berpikirnya tahu, ya. Prosesnya tahu, kemudian kebenarannya kita juga bisa mengecek ya, tidak serta-merta langsung kopas ya. Kalau saya tugas mau gunakan AI silahkan ya. Namun tanda kutipnya adalah jangan langsung kopas ya. Tetap dibuat dengan cara eh, berpikirnya kalian sebagai manusia ya. Misalkan metode grafik gitu ya. Kalian gunakan AI ya, hasilnya ya, keluar hasil. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya silakan diinterpretasikan kalian sebagai human ya. Jangan serta-merta dari AI dikopas langsung jadi ya. Saya tidak melarang menggunakan AI, tidak. Yang penting itu tahu etika dalam penggunaan AI-nya ya, yaitu tidak kopas ya. Silakan diinterpretasikan, dibuat sebagai mestinya kalian sebagai manusia. AI itu sebagai alat bantu ya, tapi tidak serta-merta AI itu menggantikan kalian sebagai manusia ya. Oke, itu aja. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada, silakan. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode bagi dua. Pak, mau nanya Pak, yang tadi itu berarti grafiknya juga ditampilkan Pak? Atau Ya, tabel hasil sama codingannya saja? ya, nampilin grafiknya juga boleh. Walaupun sebenarnya grafiknya saya tahu sih. Oh, Grafik untuk grafiknya opsional aja. oke Pak. Makasih Pak. Ya, mau ditampilkan boleh, tidak ya boleh. Oke, ada yang tanyakan? Oke, lanjut. Materi terakhir adalah metode bagi dua.
Metode bagi dua ini sederhana ya. Ini minggu ini sementara masih saya jelaskan ya. Minggu depan kan ada materi terkait apa metode-metode ya di minggu kedua ya. Pertemuan kedua itu ada metode apa aja ya? Saya juga metode tadi apa posisi palsu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah minggu depan itu metode titik tetap, terus posisi palsu, terus apa lagi ya? Second Newton Raphson ini ya. Jadi silakan dipelajari. Slide-nya juga sudah saya kirim ke GCR ya. Nanti silakan dipelajari untuk minggu depan. Saya menantikan dari kalian untuk menjelaskan ya dari metode-metode yang akan dipelajari minggu depan. Jadi minggu depan sifatnya diskusi dan silakan untuk banyak-banyak menabung ya, menabung nilai ya untuk tambahan kuis dan tugasnya. Oke, metode bagi dua ini sederhana. Yang pada intinya kita punya interval ya A dan B di mana kita bagi dua aja ya. Kalau kalian lihat di bukunya, kalau di bukunya itu kurang lebih kalau kita punya interval A sampai B ya. Kalau di bukunya itu diinterpretasikan ada suatu fungsi ya. Fungsi A sampai B ya. Nah, kemudian di sini kita bagi dua. Kita misalnya punya C ya. Dengan mendapat C-nya bagaimana ini? Tinggal A plus B dibagi 2 ya. Ini kita dapat C. Gitu ya. Nah, setelah itu kita cari FC-nya. Nah, kita dapat FC. Atau kalau di bukunya itu bukan FC, saya ganti ya. Bukunya itu FD. FP ya. FC atau P. Nah, ini P, ini P, ini P. Ya. Kemudian ini P, semuanya sama ya. FC atau P sama aja ya. Oke. Dari sini ya, kita akan mendapatkan FC-nya sampai dengan 0 atau sampai kurang dari batas toleransi atau namanya threshold. Thresholdnya berapa? Nah, di contoh selanjutnya itu ada 10 pangkat min 4 ya. Batas thresholdnya. Nolnya sampai 10 pangkat min 4. Nah, ketika sudah mencapai batas ini, maka C-nya adalah akar dari persamaan. Jadi akan dilakukan perulangan sampai dia mencapai batas toleransi ya. Nah, sebelum di situ kita punya dua syarat ya. Ada dua kemungkinan. Jika FA kali FC kurang dari 0, maka akarnya terletak di sebelah kiri interval di mana menggantikan B-nya digantikan oleh C. Nah, jika terjadi nomor 5, berarti otomatis akarnya di mana? Oh, akarnya ternyata di sini. Ini syarat ketika FA dikali dengan FC lebih besar dari 0. Maka akarnya menjadi A sampai P. Ya, di mana P-nya ini akan mengganti menjadi B yang baru. Oke. Nah, kemudian kondisi ke-6 berarti apa? Berarti ini misalnya saya ambil C lagi. Ini maka menjadi ini FP1. Ini kita punya menjadi FP2 ya. Ketika kondisinya FP ya, jadi FB-nya dikali FC-nya kurang dari benar ya, kurang dari ya. Ini kok lebih dari ya. Ini kurang dari 0 ya. Nah, maka yang akan kita gantikan apa? Berarti ini P-nya, ini P1, ini berarti P2-nya itu sama dengan B. Itu ya. Jadi hanya menggantikan nilainya dengan syarat FAFC, FAFP kurang dari 0 atau FBFP kurang dari 0.
Nah, ini iterasinya akan dilanjutkan sampai dengan apa? Menjadi sampai batas threshold 10 pangkat min 4 atau FC-nya sama dengan 0. FP ya. FP-nya sama dengan 0. Itu ya prosesnya. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Silakan. Nih, diam berarti paham ya? Oke, contohnya ini. Kita punya fx, x-nya sekian ya fungsinya. Nah, kemudian batasnya 1 sampai 2, berarti AB-nya itu adalah 1 sampai 2. Ya. Duh, slide-nya kok belum geser ya? Oke, ini ya. Kemudian dengan akurasi 10 pangkat min 4. Nah, prosesnya sama dengan yang dijelaskan di depan tadi ya. Berarti kita punya batas A sampai B, ini A sampai B-nya adalah 1 sampai 2. Kemudian kita punya titik tengahnya yaitu P0. P0-nya adalah ini 1,5 kan berarti. Kemudian cari FPN-nya ternyata 2,375. Nah, kemudian dicari FA kali FP1 kurang dari 0 atau FB dikali FP1 kurang dari 0 ya. Oh, ternyata dari sini dihitung, nanti ini silakan dihitung manual saja ya. Dicobakan masing-masing. Ternyata nilainya apa? Nilai FP0 ini kurang dari 0 yaitu di P-nya adalah di B ya, berarti berlaku FB. Nah, maka kalau ini berarti menggantikan menjadi A, kebalik ya. FB, oh ya, sorry, kebalik. Ya. Nah, kalau ini berarti berlaku apa? Kalau FA, FP berarti yang digantikan adalah B. A-nya bertahan ya. Berarti A, P1. Kalau yang ini menjadi P1, B. Itu ya. Oke. F, A, P ganti P. Oh iya, benar ya. Nah, maka yang terjadi apa? Ini misalkan 5, ini 6 ya. Tadi dari yang slide sebelumnya. Berarti yang iterasi pertama, itu yang terjadi apa? Ternyata terjadi adalah yang diganti adalah B-nya. Berarti yang terjadi adalah 5 ya. 5 itu maksudnya ini ya. Ini ya. 5 dan 6 ya. Proses 5 dan 6. Oke. Nah, berarti yang terjadi karena proses 5 dan 6, maka selangnya berubah menjadi apa ini? A-nya tetap, P-nya menggantikan B. Gitu ya. P-nya menggantikan B. Dan kemudian dicari nilai tengahnya lagi. Ya, nilai tengahnya ternyata 1,25 ya. Nah, kemudian dicari FP-nya. Nah, ternyata ketemu nilainya sekian ya. Kemudian dilihat lagi ternyata dia ini menggantikan 6. Berarti menggantikan ini menjadi A-nya ini P, ini B ya. Itu. Begitu seterusnya ya. Prosesnya begitu terus sampai apa? Sampai mendapati akurasi 10 pangkat min 4.
Ketika sudah sampai akurasi 10/4, maka ini hasilnya adalah ini. Setelah 13 iterasi, akan mendekati akar P dengan errornya adalah ini, perhitungan errornya. Nah, ini kan sudah mendekati 1,22070 kali 10 pangkat min 4. Ya, oke. Sampai sini ada yang bisa dipahami? Ada yang bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Monggo ada yang kalau ada yang masih bingung. Nanti untuk algoritmanya nanti silahkan lihat di ini ya, di bukunya ya. Di buku yang saya cantumkan itu di situ nanti metode bagi dua atau bisection. Nah, itu ada ininya, apa algoritmanya kalau mau mempelajari algoritma. Ya, ada yang tanyakan? Silakan. Yang sekiranya belum paham ditanyain aja. Nggak ada yang tanya? Paham semua? Paham? Paham, Ya, Pak. paham ya. Nanti lebih paham lagi silakan nanti dicoba dengan tugas ya. Tugasnya tugasnya itu silahkan buat ya fungsi sembarang fungsi silakan nanti buat yang tugas 3 ini ya sembarang fungsi fx yang fungsinya ini silakan harus polinomial ya itu silakan bebas oke. Nah yang sama itu adalah selangnya 5,5 akurasinya sama ya 10 pangkat min 4. Oke, silakan ini terapkan metode bagi dua. Ini sama dengan yang di depan ya, yaitu dengan bahasa pemrograman. Silakan dicobakan. Nanti dia iterasinya sampai berapa ya. Nanti silakan buat tabelnya ini ya. Ini sama buat tabel tiap iterasinya ya. Nah, setelah itu dia akan berhenti ya
Ya, errornya dia sampai berapa? Oke, tuh. Jadi hari ini ada 3 tugas itu yang bisa eh, dicoba di rumah ya, dikerjakan ya. Oke, ada yang tanyakan? Tugasnya dari saya lebih banyak, nanti lebih banyak ini aja ya, latihan-latihan mandiri seperti ini ya. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, minta tolong off on cam semuanya untuk saya screenshot untuk bukti kuliah. Oke, oke sudah siap? 1, 2, 3 ya. Ini slide-nya di depan. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Itu kuliah kita pada hari ini. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Oke, baik. Baik, kalau cukup, saya cukupkan sekian untuk kuliah kita pada hari ini. Ya, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan silakan pelajari materi yang sudah saya berikan ya di Google Classroom. Jadi minggu depan lebih banyak kalian yang nanti menjelaskan materinya ya. Jika ada yang kurang nanti baru saya tambahkan. Oke, baik itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam mengajar hari ini. Ya, saya akhiri kuliah pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.